Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Pak Budi. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Budi ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik nanti pada saat coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang saya buat. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Pak Budi memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Budi adalah kompetensi apa yang akan Pak Budi kembangkan pada coaching kita hari ini? Terima kasih Bu Linda. Yang pertama jelas potensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh Bu. Kemudian saya akan mendengarkan secara aktif. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua ini Pak Budi, kompetensi mana yang ingin Pak Budi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Potensi yang spesifik yang akan saya kembangkan tentunya yang pertama saya harus mampu mendengarkan secara aktif. Kemudian yang selanjutnya saya harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Linda. Iya Pak. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak Budi ya. Jadi, Indikator bagaimana yang diinginkan oleh Pak Budi dalam proses coaching kita kali ini? ya yang saya inginkan dari coach saya ya kita bisa menemukan solusi dari permasalahannya tentunya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu mungkin Pak pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda atas kesempatan yang pada saya. Sama-sama. Selamat siang Pak Budi. Pak Budi punya waktu nggak? Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih. Oke, selamat siang Wika, monggo silakan. Alhamdulillah saya sudah beri waktunya untuk Wika. Ya, terima kasih ya Pak Budi ya atas kehadirannya. Oke, sama-sama Bu. Jadi Wika menemui saya ini kira-kira masalah ataupun diskusi yang ingin Wika lakukan apa ini? Gini loh Pak Budi, saya itu punya masalah di pembelajaran. Dalam proses pembelajaran saya itu menurut saya ya sudah saya rasakan dan baik. Namun murid saya kok ada yang terlihat malas, kemudian sering juga tidak mengumpulkan tugas tepat waktu gitu loh Pak Budi. Oh, begitu loh Bu. Jadi permasalahannya adalah Bu Ika, ini muridnya ada yang merasa malas, terus tidak mengumpulkan tugas, padahal Bu Ika sudah semaksimal mungkin dalam proses pembelajarannya, seperti itu loh Bu. Iya, kira-kira seperti itu Pak Budi. Jadi harapannya Bu Ika itu apa Bu Ika dengan diskusi ini Bu? Yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya Pak, sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan semangat anak untuk belajar. Semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik serta mengumpulkan tugasnya juga sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oh begitu, jadi Bu Ika menginginkan solusi atau strategi bagaimana yang bisa meningkatkan semangat belajar murid kita dan bagaimana supaya murid kita lebih disiplin dalam pengumpulan tugas, seperti itu. Iya, seperti itu Pak Budi. Seperti ini Bu, kalau boleh tahu nih ya, kalau Bu Ika sudah melakukan proses pembelajaran sehingga murid-murid kita lebih semangat dan disiplin dalam pengumpulan tugasnya, seperti itu.
Iya, saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan mengajar saya ya, dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian juga ada kegiatan penutup. Saya juga sering mengingatkan murid untuk mengumpulkan tugas Pak, tapi nyatanya murid tetap saja mengumpulkan tugasnya itu terlambat Pak Budi. Nah, sebenarnya apa yang tadi sudah ungkapan itu sudah bagus Bu. Bu Ika sudah melaksanakan proses pembelajaran, juga sudah berusaha melaksanakan pembelajaran dengan baik, walaupun respon murid Bu Ika ya masih sedikit kurang seperti ini, sehingga Bu Ika perlu menambahkan ataupun perlu mendesain proses pembelajaran sehingga mungkin proses pembelajaran akan lebih menarik dan berefek pada pengumpulan tugas-tugas murid kita yang lebih maksimal seperti itu. Kayaknya harus gitu ya Pak Budi ya, sehingga kegiatan pembelajaran itu lebih menarik dan maksimal. Bukan hanya di awal saja, tapi selama pembelajaran berlangsung ya Pak Budi ya. Sekarang saya ingin tahu, kalau Bu Ika sudah melaksanakan itu dengan maksimal dan menarik, kira-kira perasaan Bu Ika bagaimana? Pastinya senang ya Pak Budi ya, kalau pembelajaran kita itu bisa meningkatkan minat belajar siswa ya. Nah, sekarang Bu Ika sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa nih yang Ibu Ika rencanakan dalam mendesain pembelajaran yang lebih menarik? Rencana saya nih Pak ya, saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi saya akan memetakan kebutuhan belajar murid saya. Kemudian saya juga akan menyiapkan bahan ajar yang variatif nih Pak, sesuai dengan kebutuhan murid. Selain itu, saya juga memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan refleksi sehingga murid jadi proaktif dalam pembelajaran. Ya, dari penjelasan Bu tadi sudah bagus sekali Bu. Ika sangat apresiasi sekali dengan semangat Bu Ika dalam pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kira-kira selain pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Ika rencanakan, kira-kira ada opsi atau pilihan lain? Selain pembelajaran berdiferensiasi tadi, saya juga berencana membuat tugas proyek Pak. Nah, ya, di mana mereka memanfaatkan teknologi ya. Sekarang kan anak-anak sudah lebih canggih daripada gurunya bahkan ya Pak ya. Lah, memang menjadi rutinitas mereka di era sekarang ini menggunakan teknologi, entah itu Instagram, TikTok maupun yang lainnya. Jadi saya akan memberikan tugas proyek video. Sangat bagus sekali Bu Ika, karena Bu Ika itu SMA ya. Iya. Tentunya anak-anak sudah biasa tuh dengan IT. Jadi Bu Ika akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensi tentunya sesuai kebutuhan murid-murid Bu Ika ya. Tadi memberikan tugas proyek, pemanfaatan teknologi sehingga murid-murid akan lebih tertarik dan bersemangat dalam proses pembelajaran, tentunya dalam pengumpulan tugas murid. Betul Pak, itu rencana saya. Terima kasih ya Pak Budi sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya. Terima kasih. Kemudian ini juga kira-kira tadi yang sudah rencanakan kapan nih juga kira-kira bisa mengimplementasikan apa yang juga rencanakan tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Insya Allah ya Pak ya, saya akan mulai mengimplementasikan rencana yang sudah saya kemukakan tadi dengan Pak Budi itu mulai besok Pak. Kebetulan besok kan saya ada jadwal mengajar nih, dimulai dari membuat perencanaan, kemudian menyusun bahan ajar dan lain-lain. Sekali Bu, jadi langsung mau diimplementasikan besok. Jadi nanti malam lembur pembelajaran ya Bu. Ya, Terancang. lumayan lah Pak, nggak apa-apa. Jadinya semakin cepat semakin baik sekali Bu. Nah, setelah tadi kita berdiskusi panjang kita, tadi kira-kira komitmen apa nih yang kita akan lakukan? Baik, komitmen yang akan saya lakukan kedepannya diantaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menarik supaya anak-anak itu tidak jenuh dalam proses pembelajaran, supaya anak juga makin termotivasi dalam belajarnya. Luar biasa sekali Bu Ika. Semoga tadi semua yang diutarakan Bu Ika dapat berjalan lancar dan sesuai rencana, kemudian dapat memberikan
hasil yang maksimal yang dapat memberikan semangat dan motivasi bagi murid-murid Bu Ika. Ya, terima kasih Pak Budi. Sama-sama Bu Ika, kira-kira siapa nih yang bisa mendukung atau membantu Bu Ika dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Sebelumnya saya terima kasih pada Pak Budi yang mau berdiskusi dengan saya. Saya merasa lebih mantap lagi dengan rencana yang sudah saya kemukakan dalam mengimplementasikan tadi ya Pak ya. Dan saya juga lebih semangat nih Pak, selain juga sudah tidak bingung lagi dengan rencana saya itu, dengan permasalahan saya. Selain itu saya juga mendapat gambaran yang jelas dan apa yang akan saya lakukan nanti. Mungkin sedikit review ya Bu dari apa yang diskusi kita tadi lakukan. Kira-kira menurut Bu Ika nih ya, apa yang bisa Ibu Ika ambil dari diskusi kali ini itu apa? Baik Pak, terima kasih dukungannya dari Pak Budi ya. Terima kasih itu saja mungkin Pak Budi yang bisa saya diskusikan bersama Pak Budi. Terima kasih juga masukannya tadi ya. Kemudian sudah mendukung rencana-rencana yang sudah saya ajukan kepada Pak Budi. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya Bu Ika. Tadi juga sudah menemukan gambaran yang jelas atas masalahnya juga sendiri. Saya hanya sharing. Assalamualaikum Mbak Budi. Waalaikumsalam Bu Linta. Pak Budi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ika ya. Nah, sebelum penutupan ini Pak Budi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah atau pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching yang telah saya lewati dulu, saya sudah melakukan coaching tentunya dengan alur Tirta. Kemudian saya menanyakan tentang tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur Tirta tersebut yang bisa menggali coaching Bu Ika untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Budi, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching dengan Pak Budi dengan Bu Ika sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Pak Budi sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ika sehingga Bu Ika menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, terima kasih Bu Linta. Tentunya kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya, prosesnya coaching dengan Bu Ika, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik. Seperti itu Bu. Oke, nah itu semoga nanti kedepannya Pak Budi bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Pak Budi ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lita. Sama-sama Pak Budi.